Halo teman migran, ketemu lagi kita kali ini dan kali ini kita akan membahas tentang pengertian calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Tentu akan kita kasih bonus yaitu sejarah penempatan pekerja kita ke luar negeri. Jadi simak ya. Teman-teman semua, bahwa pengiriman pekerja migran atau pekerja Indonesia itu sudah berjalan sejak waktu yang lama. Setidaknya dari tahun 1890, warga negara kita atau rakyat kita yang dulu namanya Hindia Belanda itu sudah dikirimkan ke luar negeri untuk bekerja. Kita tahu bersama bahwa penjajah kita dulu itu memiliki perkebunan-perkebunan yang luas di luar negeri. Sesuai data, rakyat kita yang bekerja di Suriname itu mencapai angka 32.986 orang. Tentu saja mereka tidak berangkat sekaligus, tapi bertahap. Penempatan di Suriname menggunakan kapal laut, dan kapal laut yang digunakan adalah sebanyak total 77 kapal. Selain Suriname, penduduk kita juga banyak dikirim ke New Caledonia. New Caledonia itu adalah negara di wilayah Pasifik, di mana mereka ditempatkan di sana sama untuk bekerja di perkebunan-perkebunan. Setidaknya sesuai data dari perwakilan kita, ada sekitar 18 ribuan orang kita yang dikirim ke sana. Dan moda transportasinya sama, menggunakan kapal laut. Dan sebanyak 77 kapal laut digunakan untuk menempatkan mereka. Kenapa kemudian penduduk Indonesia ditempatkan? Karena pada saat itu politik apartheid sudah terjadi, di mana budak-budak banyak dibebaskan. Sehingga banyak terjadi kekosongan-kekosongan pekerja. Oleh karena itu dikirimlah penduduk-penduduk kita ke sana untuk menggantikan pekerja-pekerja itu. Nah, tadi kita sudah bicara tentang sejarah penempatan pekerja kita di luar negeri. Sekarang kita bicara tentang istilah. Apa sih perbedaannya CPMI dengan PMI? Ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman semua. CPMI singkatan dari calon pekerja migran Indonesia. Sementara pekerja migran Indonesia disingkat PMI. Teman-teman tentu tidak asing dengan istilah TKI kan ya. TKI sudah sangat lama digunakan untuk menyebut warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia merubah istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI menjadi pekerja migran Indonesia tentu tidak tanpa alasan. Istilah ini dirubah, pertama dimaksudkan untuk adanya penyegaran. Tadi kita sampaikan bahwa istilah TKI sudah disampaikan sejak lama untuk menyebut orang yang bekerja di luar negeri. Kemudian juga yang kedua, pemerintah ingin merubah pemahaman masyarakat. Tenaga kerja Indonesia seringkali diasosiasikan sebagai orang yang bekerja dalam situasi yang buruk, kekerasan, gajinya rendah, tidak terhormat. Nah, melalui perubahan ini, pemerintah ingin bahwa mengangkat harkat martabat dari warga kita yang bekerja di luar negeri dengan menyebut mereka sebagai pekerja migran Indonesia. Tentu supaya kita juga bisa menjelaskan bahwa yang disebut sebagai pekerja migran Indonesia tidak melulu orang yang bekerja di rumah tangga, tetapi juga banyak sektor lainnya di luar negeri. Selain itu, pemerintah juga ingin meluruskan, nah ini yang ketiga, bahwa seluruh warga negara Indonesia dalam usia produktif kemudian bekerja menerima upah disebut sebagai tenaga kerja Indonesia. Sehingga tidak tepat menyebut bahwa orang yang bekerja di luar negeri adalah tenaga kerja Indonesia. Karena ada perbedaan posisi di situ. Maka perlu diadakan istilah baru yang mewakilinya. Maka disebut sebagai pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, perubahan istilah ini juga dilakukan karena adanya perubahan regulasi, teman-teman. Dulu istilah tenaga kerja Indonesia itu disebutkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024. Karena sudah dianggap tidak sesuai dengan keadaan hari ini, maka undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Sebagai akibat adanya perubahan regulasi tersebut, kemudian mengatur tentang peristilahan yang baru, disebut sebagai pekerja migran Indonesia. Nah, demikian teman-teman. Kenapa kok dulu namanya TKI, sekarang menjadi PMI, ya? Perubahan peristilahan itu tidak terjadi tanpa alasan. Pemerintah ingin merubah persepsi masyarakat, mengangkat derajat pekerja kita di luar negeri, sekaligus membangun optimisme baru untuk penempatan pekerja yang lebih baik dan terlindungi. Oke, tadi kita bicara peristilahan. Selanjutnya, apa sih sebenarnya maknanya? Oke, kita bicarakan apa maknanya. Nah, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah, kabupaten, kota yang membidangi ketenaga kerjaan. Nah, itu adalah CPMI ya teman-teman, atau calon pekerja migran Indonesia. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Demikian pengertian dari pekerja migran Indonesia. Nah, teman-teman, ada satu hal yang membedakan antara regulasi sebelumnya dengan yang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu di undang-undang ini juga menyebutkan tentang keluarga pekerja migran Indonesia. Kenapa demikian? Itu artinya bahwa undang-undang ini juga berkewajiban melakukan tugas-tugas perlindungan kepada keluarga pekerja migran Indonesia, tidak hanya kepada CPMI ataupun PMI-nya. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan keluarga pekerja migran Indonesia itu? Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, keluarga pekerja migran Indonesia adalah suami, istri, anak, dan orang tua, termasuk yang timbul karena hubungan putusan pengadilan ataupun yang tinggal bersama pekerja migran di luar negeri. Jadi dapat kita lihat bahwa pelindungan yang harus dilakukan oleh negara tidak hanya kepada pekerja migrannya saja, tapi termasuk keluarga pekerja migran Indonesia. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat arti yang dimaksud dengan calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan keluarga pekerja migran Indonesia. Nah, sekarang yang dimaksud pekerja migran Indonesia itu bekerjanya di mana saja sih? Atau jenis-jenis pekerja migran Indonesia itu apa saja sih? Itu ya, pasti teman-teman bertanya-tanya, apakah semua yang di luar negeri itu pekerja migran Indonesia? Nah, kita lihat ya teman-teman. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa jenis-jenis pekerja migran Indonesia itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja pada badan hukum. Siapa yang dimaksud dengan badan hukum ini? Yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara resmi di pemerintah di luar negeri. Contohnya, pekerja migran Indonesia yang bekerja di bidang perhotelan, di bidang panti jompo, ataupun misalnya lagi sebagai dokter di rumah sakit, ya, atau misalnya lagi bekerja di cleaning service pada badan hukum. Nah, ini adalah pekerja migran Indonesia yang pertama tadi, yang bekerja pada badan hukum. Kedua adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja pada perseorangan. Artinya, dia tidak bekerja pada perusahaan, tapi pada perseorangan. Dia memiliki majikan. Contohnya apa pada bidang ini? Contohnya adalah penata laksana rumah tangga misalnya. Dia memiliki majikan selama bekerja. Ataupun caregiver, orang yang merawat orang tua. Ataupun bayi, tapi dia bekerja di rumah, sehingga memiliki majikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pekerja migran Indonesia awak kapal atau bekerja di sektor laut. Nah, ada 2 jenis dari awak kapal ini, teman-teman. Adalah awak kapal perikanan migran dan awak kapal niaga migran.
Keduanya termasuk bagian dari pekerja migran Indonesia. Nah, tadi kita sudah dengarkan jenis-jenis pekerja migran ya teman-teman. Nah, sekarang apakah semua warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu adalah termasuk pekerja migran? Nah, undang-undang sudah mengatur teman-teman ya. Ada beberapa hal ataupun beberapa jenis yang tidak termasuk pekerja migran Indonesia. Apa saja itu? Nah, ini dia. Pertama yang tidak termasuk pekerja migran Indonesia itu adalah seseorang yang ditugaskan secara resmi untuk badan internasional atau tugas luar negeri oleh negara. Dia tidak termasuk pekerja migran, teman-teman. Yang kedua, yang tidak termasuk pekerja migran adalah pelajar. Banyak warga negara kita belajar di luar negeri, baik secara karena dapat beasiswa ataupun karena biaya sendiri. Selanjutnya, yang tidak termasuk pekerja migran Indonesia adalah pencari suaka. Misalnya, orang Indonesia yang berada di luar negeri karena dia mencari suaka dengan alasan macam-macam ya teman-teman. Itu bukan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya apa lagi teman-teman? Yaitu penanam modal. Kebutuhan dia berada di luar negeri karena ada hubungannya dengan faktor ekonomi, yaitu sebagai pemodal, penanam modal. Ini bukan pekerja migran Indonesia teman-teman. Ya. Selanjutnya adalah pegawai negara yang ditugaskan di luar negeri dan dibiayai APBN. Ini juga bukan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, pegawai-pegawai, staf-staf pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik itu KBRI, KJRI, dan lain sebagainya, KDII, ya, itu bukan bagian dari pekerja migran Indonesia, teman-teman. Nah, terakhir, yang bukan merupakan pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan ia memiliki usaha mandiri. Jadi dia pengusaha di sana. Itu juga bukan bagian pekerja migran Indonesia. Nah, teman-teman, jangan salah kaprah ya. Tidak semua warga negara Indonesia yang di luar negeri adalah pekerja migran Indonesia. Kadang-kadang ada orang yang menyebut dirinya sebagai pekerja migran Indonesia, padahal dia misalnya pengusaha di luar negeri, atau misalnya dia adalah pelajar di luar negeri, atau bahkan pegawai kantor pemerintahan di luar negeri. Nah, itu bukan pekerja migran Indonesia. Oke, baik teman-teman, kita sudah tadi bersama-sama belajar sejarah penempatan pekerja di luar negeri. Kedua, kita bersama-sama belajar tentang istilah PMI, CPMI, dan keluarga PMI. Ketiga, kita belajar tentang jenis-jenis PMI. Empat, kita juga sudah belajar tidak semuanya pekerja migran Indonesia ya teman-teman, dan siapa saja yang tidak termasuk pekerja migran Indonesia. Nah, baik, sekarang kesimpulannya teman-teman. Jadi Indonesia sudah memiliki sejarah penempatan pekerja di luar negeri sudah sangat panjang. Beribu-ribu orang, belasan ribu orang, puluhan ribu orang berada di luar negeri untuk bekerja, ditempatkan oleh penjajah masa lalu ya teman-teman. Kemudian kita sama-sama tahu bahwa ada perbedaan arti calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Dua hal yang berbeda. Yang pasti yang kita ketahui dari pengertian tadi bahwa pekerja migran Indonesia resmi pasti dia terdaftar di instansi pemerintah. Nah, kemudian kita juga ketahui bahwa tidak semua bahwa warga Indonesia yang di luar negeri itu pekerja migran Indonesia. Ada banyak ragamnya, oke? Tidak hanya yang di rumah tangga, tapi ada di sektor-sektor yang berbadan hukum, kemudian sektor perseorangan, dan juga ada yang di awak kapal atau di laut. Nah, demikian teman-teman migran, semoga apa yang kita obrolin hari ini menjadi tambahan ilmu buat teman-teman semua dan memperluas wawasan kita semua. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.